Selamat berjumpa lagi dengan channel JRP. Kali ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya diundang gitu oleh Badan Pekerja Harian Sinode Gemih dalam konferensi pers yang dilakukan oleh Badan Pekerja Harian Sinode Gemih, dan channel JRP diundang untuk diminta juga meliput dan kemudian juga menyampaikan kepada publik terkait dengan konferensi pers itu gitu. Nah, karena itu berikut ini nanti Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dari channel JRP menyampaikan apa isi dari konferensi pers yang dilakukan oleh Badan Pekerja Harian Sinode Gemih, terutama terkait dengan soal gugatan logo yang berproses di Pengadilan Niaga di Makassar, yang pada waktu itu yang kami tahu dari informasi bahwa putusan Pengadilan Niaga di Makassar itu menetapkan bahwa gugatan dari para penggugat ditolak dalam hal ini oleh kelompok Lewian Sambaimana, dan tanggapan atas gugatan yang disampaikan oleh kelompoknya IC tidak diterima. Jadi ditolak dan tidak diterima oleh Badan Pekerja Harian Sinode Gemih, kelompoknya Lewian Sambaimana, lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan oleh Mahkamah Agung telah memutuskan, dan ini mereka dari kelompoknya Lewian Sambaimana menyampaikan konferensi pers. Mudah-mudahan ini bisa membantu mengklirkan semua dinamika yang juga berkembang di umat di Gemih. Selamat mengikutinya dan cermati dengan baik agar mendapatkan substansi dari informasi yang disampaikan. Kita berharap ke depan akan semakin baik suasana di Gereja Tuhan di Gemih. Ya, mari sama-sama kita mengikutinya. Kita akan memulai pertemuan kita di pagi ini, yaitu terkait dengan konferensi pers terkait dengan putusan Mahkamah Agung. Dan karena itu hadir di pertemuan pagi ini untuk konferensi pers kami BPHS, kemudian tim kuasa hukum dan mewakili BPS telah ada di tempat ini, dan karena itu kami mengundang awak media untuk acara penyampaian konferensi pers di hari ini. Dan dari itu kita serahkan ke Bapak tempat untuk mengatur dia punya mekanisme konferensi pers ini. Ya, terima kasih Pak Syed. Jadi teman-teman awak media, Bapak Ibu, kita ada dua session. Yang pertama penyampaian putusan maaf dari tim hukum atau kuasa hukum kami. Setelah itu ada penyampaian dari Ketua Sinode Gemih. Karena itu kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan ke tim hukum untuk menyampaikan hasil putusan. Silakan. Terima kasih. Selamat pagi dan siang. Sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman tim kuasa hukum dari Gemih menyampaikan terkait hasil proses hukum. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa supaya tidak menjadi subsidiar, pokok perkara yang kami ajukan di Pengadilan Negeri Makassar pada bulan Januari tahun 2022 itu adalah terkait merek atau logo Gemih, sebagaimana yang objek yang kami sengketakan adalah merek yang tertuang dalam sertifikat merek nomor IDM 0635302 terkait dengan logo Gemih, bahwa pemegang satu-satunya atau yang disebut dengan hak eksklusif penggunaan merek Gemih adalah dari kepengurusan Badan Pekerja Harian Sinode di bawah Lewian Sambaimana pada saat itu yang kami ajukan ke Pengadilan Negeri Makassar. Dan selanjutnya setelah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Makassar, kami yang masih merasa
tidak puas dengan hasil pengadilan negeri Makassar, kami mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan dari hasil upaya hukum kasasi tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan nomor perkara 1112 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2022, di situ dengan tegas secara substansi menegaskan bahwa satu-satunya pengguna merek yang berhak atas merek atau logo GEMI adalah kepengurusan Badan Pekerja Harian Sinode GEMI di bawah pimpinan sampai mana dan kawan-kawan, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan yang kemarin pada bulan sudah dilaksanakan sidang sinode di Tomahalu itu dan dilanjutkan oleh Pak Amos Puasa dan kawan-kawan. Seperti itu. Jadi intinya kami bertindak selaku kuasa hukum atas nama prinsipal Pak Lilian Sumaimana, di mana Pak Lilian Sumaimana ini bertindak sebagai pengurusan BPHS Sinode GEMI, seperti itu ya. Nah, oleh karena itu hasil dari putusan Mahkamah Agung kemarin sudah jelas bahwa berkekuatan hukum tetap dan artinya sejak dibacakannya putusan itu atau sejaknya disampaikan putusan itu, kepada seluruh pihak yang bersengketa harus tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang dimaksud. Kami tahu jelas bahwa pihak yang di Jalan Kemakmuran juga sudah menerima putusan tersebut, oleh karena itu sudah dianggap diketahui lah isi putusan itu. Nah, kami hanya berharap bahwa hasil putusan ini yang adalah pergumulan dari warga GEMI, semoga ini menjadi hasil yang terbaik untuk kita semua selaku warga GEMI. Mungkin sementara dari kami tim hukum menyampaikan pokok perkara dan putusan yang sudah kami terima saat ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Ketua Sinode diberikan kesempatan. Terima kasih teman-teman media yang hadir di kesempatan ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Sebagai gereja Tuhan, dengan menerima putusan 1112, kami bersyukur bahwa inilah anugerah Tuhan yang terindah bagi gereja ini. Saya membahasakan bahwa kalau putusan ini merupakan kairos atau waktu Tuhan bagi pergumulan panjang gereja sejak 2013. Nah, jadi yang selama ini dituduhkan bahwa kami bukan GEMI atau bahasa yang sering di media sosial itu gereja dan lain sebagainya. Ternyata dengan putusan ini menegaskan bahwa pemegang merek atau nama yang sah itu adalah di kaminya. Itu berarti bahwa dalam bahasa saya tadi bahwa kalau ini kairos atau waktu Tuhan bagi gereja ini, maka ini saatnya yang paling tepat bagi kita yang mencintai gereja ini adalah untuk bersatu. Karena itu sebagai pimpinan gereja ini yang dipercayakan Tuhan Dewan Persidangan di sidang sinode 5 tahunan 2009 di Silo Tomahalu kemarin, kami mengajak semua warga gereja yang mencintai gereja Masih Injil Mehera, mari kita bersatu, kita bergabung. Sebab tidak ada dualisme GEMI sekarang ya. Yang selama ini sering diperdebatkan soal dualisme GEMI. Putusan ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya ada satu gereja Masih Injil Mehera. Karena itu, mari bagi yang mencintai gereja ini, kita mendayung bahtera ini secara bersama-sama. Sebab sesungguhnya kita ini hanyalah pekerja-pekerja bagi Tuhan. Tuhanlah yang punya gereja ini. Mari kita betul-betul bekerja untuk melayaninya di gereja yang ditempatkan di tanah atau bumi Palmahera. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Sinode. Demikian teman-teman media dan juga Bapak Ibu yang hadir untuk mendengarkan hasil putusan yang disampaikan oleh kuasa hukum GEMI dan juga apa yang disampaikan
oleh Ketua Sinode Gemi sebagai himbauan dan juga ajakan untuk semua warga Gemi dimanapun berada. Di kesempatan ini apa ada tanggapan dari teman-teman awak media? Ada pertanyaan, kami memberikan kesempatan untuk teman-teman media. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga atas kepercayaan dari Bapak-Bapak di tempat ini yang boleh mempercayakan kami beberapa media. Perkenalkan, saya Karo, direktur dari media Pikiran Pos dan media online. Teman Arthur dari Harian Almaera, Harian Malur online juga. Teman satu dari Cido dari Bena Malur online. Kita pemain lama di media. Peri Pak di Kabupaten Lumajang kami sudah ada di media. Jadi hitam putihnya daerah ini saya banyak. Perdamaian pertama di Manado itu dahsyat-dahsyatnya barang satu ini sampai proses panjang sampai hari ini. Wartawan yang diundang itu saya dan cuma teman dari Maluku Pos itu, karena saya Katolik, dia Muslim, kami tidak ada berlebihan. Karena situasinya waktu itu. Kami juga bersyukur begitu, karena proses panjang ini kita semua tahu di awal-awal waktu peristiwa barang satu ini begitu banyak hal yang dikorbankan. Kami dari media tahu pasti ada hari ditelepon sana sini tuh ada bakal lain lalu bakal ancam. Tapi kita bersyukur seperti yang tadi Pak Kuasa Hukum dan Ketua Sinode secara ini mengatakan bahwa ini proses panjang. Saya berpikir bahwa salah satu yang menjadi pertanyaan begitu tadi seperti yang dijelaskan oleh dipaparkan oleh Ketua Hukum itu bahwa ini soal merek. Beberapa hari saat ditelepon oleh Pak Willy sempat cerita dengan beberapa keluarga yang sudah begini, dia bilang begini, kan cuma merek saja. Tapi bagaimana soal lain-lainnya itu, aset, kadang-kadang menjadi satu juga persoalan. Kita tahu itu, kami dari media tahu itu, baru tunggu dari ke sana bakal lain, kan mahal. Jadi mungkin sebentar nanti kami juga menemukan mungkin satu press release yang lebih gamblang untuk menjelaskan soal itu. Tapi hal-hal lain itu bagaimana? Yang karena juga hal-hal begini kan juga kadang bagi kita yang di atas sih no problem, tapi yang di bawah yang tingkat pemahaman jemaat, tingkat pemahaman mau dipakancing tapi aset-aset seperti itu kita perlu sudah mengclearkan karena ini konferensi pers resmi ini konferensi pers resmi karena nanti jangan sampai ada tendensi-tendensi lain saat berita itu keluar. Kita butuh satu press release juga yang bisa sehingga konsekuensi dari keputusan MA itu soal mereknya soal itu gini, tapi yang ke bawahnya itu bagaimana? Karena pemahaman umat di bawah ini kan, jemaat di bawah ini kan, orang cuma menang di beberapa hari lalu setelah ditelepon Pak Willy lalu kita cuma menang di itu saja yang kita nah itu kadang juga ada ego-ego seperti itu yang justru ego ini yang kadang membancing teriak-teriak ini dan itu kita tahu itu. Lain sana sini, aduh,
karena di mengenang hal teknis ini yang kadang kita di atas berpikir sih baik-baik saja, tapi yang di bawah ya kalau hal itu kan harus seperti itu. Bagaimana klaim aset ini kan gitu. Langsung ditanggapi. Ya, Baik, terima kasih. Dia kami mencoba mendekati sedikit saja. Di sini dalam proses hukum itu ada berbagai macam strategi yang mungkin kami juga tidak tahu secara dalam. Tapi perlu kami tegaskan bahwa terkait dengan logo atau merek dalam sebuah organisasi itu adalah jantung dalam sebuah organisasi. Nah, kita tahu perjalanan GMI sejak berdirinya GMI ini dan hingga saat ini memiliki berbagai macam harta milik, aset dan lain-lain, dan itu sudah jelas diatur dalam sebuah konstitusi GMI. Saat ini menjadi dasar berdirinya GMI. Nah, mungkin secara hukum kami bisa menyampaikan bahwa jika logo itu adalah jantung dari sebuah organisasi, maka terhadap logo itu melekat segala organ, segala aset, segala barang milik dari sebuah organisasi itu. Walaupun di dalam putusan Mahkamah Agung kemarin itu hanya menyebut tentang merek, karena memang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Makassar itu hanya terkait pelanggaran merek, tidak berbicara tentang aset dan lain-lain. Gitu. Tetapi secara hukum dan sebagaimana yang dituangkan dalam sebuah konstitusi GMI mengatur bahwa GMI itu memang memiliki berbagai macam aset, organ dan lain-lain. Jadi mungkin itu menjadi tindak hukum yang lebih lanjut apabila kemudian ada pihak-pihak yang dengan sengaja masih mencoba melakukan tindakan-tindakan yang memang dengan nyata-nyata melanggar apa yang menjadi hak dari GMI itu sendiri. Itu akan menjadi tindakan hukum selanjutnya. Itu perlu kami tegaskan. Sebagaimana himbauan dari Pak Ketua BPS tadi bahwa mengajak warga jemaat. Jadi saat ini kita tidak lagi mempersoalkan yang lain-lain. Kalau warga jemaat itu benar-benar mencintai GMI, ayo kita ini waktu juga kita bersama lagi. Kalau memang ada pihak-pihak lain yang berkepentingan yang mencoba melakukan tindakan-tindakan di luar dari haknya, sudah pasti kami juga akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Mungkin itu yang perlu kami tegaskan dari itu. Terima kasih. Masih ada tanggapan teman-teman yang lain? Mungkin tambah sejak putusan ini mungkin ada komunikasi atau orang bilang silaturahmi dengan mereka yang di depan sana. Ada bangun komunikasi silaturahmi. Soalan dan selama ini tadi ajakan untuk bagaimana kita sudah merupakan demo yang tadi Pak Ketua kita untuk tahu semua yang sejarah barat saat ini. Sekarang kita punya niat baik untuk mengajak sesuai dengan keputusan A. Sekarang gitu, ibu ini kan dimainkan, kita bisa bohong bahwa pemerintahan juga ikut bermain dalam cap Gunung Larang ini kan sejarah panjang barang-barang ini. Gunung Larang yang tak boleh ini kan bagaimana upaya untuk silaturahmi. Mari kita sama-sama. Itu ada putusan. Oke, makasih. Teman-teman media dan Bapak Ibu saudara yang bisa hadir di saat ini terkait dengan apa yang ditanyakan. Nah, sejak hari ini setelah konferensi pers, kami tadi saya sudah katakan secara terbuka bahwa dualisme GMI yang selama ini dibangun itu menurut kami selesai. Tidak ada lagi dualisme GMI. Ya. Nah, itu berarti bahwa tindak lanjut dari ini adalah pertama kami juga akan melakukan pendekatan-pendekatan membangun
hubungan-hubungan dengan pihak misalnya pemerintah untuk memberitahukan paling tidak ya di setiap daerah terkait dengan hasil yang ada. Sehingga kalau dalam hal ini selama ini misalnya ada pemerintah berpihak, ya kami minta supaya paling tidak bersikap bijak untuk bagi orang pemerintah yang ini juga hasil keputusan dari pemerintah hukum, mari kita mentaati sama-sama. Lalu kalau untuk di jemaat-jemaat ya, terus terang kami akan melakukan pendekatan dengan jemaat. Pertama akan menyurat ke semua warga atau jemaat gereja Masih Injil Mahera bahwa inilah keadaannya. Dan kami secara terbuka akan menerima Bapak Ibu saudara-saudara jemaat-jemaat yang menggaris bawahi, yang mencintai gereja ini, mencintai Gemih. Mari kita bersatu, kita bergabung. Tetapi bagi pihak-pihak tertentu, misalnya unsur-unsur pimpinan yang masih menganggap bahwa ya ini lucu atau ini tidak mempunyai kekuatan, kami akan mengambil langkah ini, atau ini kan soal logo, kami akan pilih logo yang baru dan lain sebagainya, atau itu hak mereka ya, karena undang-undang juga menjamin soal kebebasan beragama, berkeyakinan. Silakan, tetapi tadi tim kuasa hukum sudah mengingatkan bahwa kalau langkah-langkah itu yang diambil, kami juga akan mengambil langkah-langkah hukum. Tindakan-tindakan pidana akan dilakukan, gitu. Dan kalau menyangkut aset akan dilakukan tindakan perdata misalnya. Tetapi sebetulnya bukan itu tujuan utamanya kan. Yang kami harapkan bahwa tadi saya sudah menyebutkan berulang, ini waktu Tuhan, kairos bagi gereja ini. Hentikan sudah kisru selama ini. Mari kita bergabung, kita bersatu membangun gereja Tuhan. Jangan lihat bahwa ini karena kita sinode ini bukan orang kami atau bukan pilihan kami, janganlah. Tapi kalau kita menempatkan Tuhan sebagai pemilik gereja, bahwa kita lah pekerja, saya kira selesai. Tapi kalau orang-orang tertentu mau mencari keuntungan-keuntungan di gereja ini dan terus membangun kekuatan karena kepentingan duit dan lain sebagainya, ya saya kira mereka akan memperpanjang masalah ini. Tapi sekali lagi dengan rendah hati kami siap menyambut siapa saja. Kami akan secara persuasif dan akan menyurat terutama ya, dan memberitahukan inilah keadaannya, dan mari jemaat-jemaat yang tertera apa nama di jemaat gereja Masih Injil Mahera, mari kita bersatu. Ini momen untuk bersatu membangun gereja Tuhan. Terima kasih. Untuk teman-teman ini cukup? Oke, baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita, juga atensi dari teman-teman media yang telah meliput kegiatan konferensi pers hari ini. Dan juga untuk seluruh warga Gemih dimanapun berada, harapan kami semoga dengan putusan ini juga merupakan momen kita sama-sama, kita bersama, berjalan bersama, dan ini adalah awal rekonsiliasi untuk kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.